Oke, sebenarnya ada beberapa upaya perbaikan gizi, tidak hanya melalui kadarsi saja ya, tapi di sini saya hanya akan berfokus pada upaya perbaikan gizi melalui pendekatan keluarga sadar gizi. Oke, latar belakang adanya keluarga sadar gizi itu dilatar belakangi karena kan anak-anak usia sekolah lebih dari sepertiganya itu tergolong stunting. Jadi berdasarkan riset itu sepertiganya anak sekolah itu mengalami stunting. Nah, ini sebagai indikasi kekurangan gizi menahun di keluarga gitu kan. Lalu pada tahun 2003 itu 11% anak sekolah menderita GAKI atau gangguan akibat kekurangan yodium. Lalu tahun 2002 terdapat 27,3% balita menderita gizi kurang. 8%-nya itu mengalami gizi buruk. Ada juga sebanyak 50% balita mengalami kekurangan vitamin A. Terus ada anemia gizi yang ditemukan pada sekitar 48,1% balita. Nah, beberapa latar belakang yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya berakar dari keluarga. Bagaimana sebuah keluarga tersebut dapat memenuhi memenuhi gizinya, memenuhi kebutuhan gizi dari setiap anggota keluarganya agar dapat mencegah terjadinya defisiensi dari berbagai mikronutrien seperti itu. Nah, kadarsi ini merupakan gambaran keluarga yang berperilaku gizi seimbang. Jadi dari latar belakangnya tadi saya sebutkan, akhirnya pemerintah mencetuskan oke, kita membuat program keluarga sadar gizi yang berpusat dari keluarga terlebih dahulu. Nah, keluarga yang keluarga sadar gizi ini merupakan gambaran keluarga yang berperilaku gizi seimbang, yang bertujuan yang tadi saya sebutkan mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi di setiap anggotanya seperti itu. Nah, inilah beberapa indikator keluarga sadar gizi. Yang pertama, menimbang berat badan secara teratur. Lalu yang kedua, pemberian ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Yang ketiga, makan aneka ragam. Yang keempat, menggunakan garam iodium. Dan yang kelima, mendapatkan dan memberikan suplementasi gizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Mari kita kupas satu persatu. Untuk yang pertama, menimbang berat badan secara teratur. Kenapa sih harus menimbang badan secara teratur? Karena berat badan itu merupakan petunjuk yang baik akan keadaan gizi dan kesehatan. Ingat yang tadi saya sebutkan, berat badan itu merupakan parameter status gizi. Jadi jika kita rutin melakukan penimbangan berat badan, maka sewaktu-waktu jika kita membutuhkan untuk menentukan status gizinya itu mudah. Oh ya, berat badan saya sekian untuk bulan ini, bulan sekian gitu. Nah, perubahan berat badan juga menunjukkan perubahan konsumsi makanan dan adanya gangguan kesehatan. Bisa jadi kan jika tadinya tidak nafsu makan, berat badannya 23, lalu tiba-tiba terjadi perubahan nafsu makan, dia makannya jadi banyak gitu kan. Naiklah berat badannya menjadi 30 misal. Nah, itu kan bisa loh kok ini berat badannya jadi 30, ada apa ini? Oh, ternyata konsumsi makanannya berubah. Nah, nanti bisa ditinjak lanjuti kembali di survei konsumsi makanannya seperti itu. Nah, itu alasan mengapa berat badan perlu ditimbang secara teratur. Lalu indikator kedua yaitu memberikan ASI kepada bayi, memberikan ASI eksklusif sampai umur 6 bulan. Nah, seperti diketahui, ASI merupakan makanan yang paling sempurna
bersih dan sehat bagi bayi. Selain itu, dia juga praktis, murah, serta dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Selain itu juga menjalin kasih sayang antara ibu dan anak. Nah, ASI saja itu cukup selama 6 bulan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang normal. Jadi tidak perlu memberikan makanan pendamping lainnya selain ASI karena sudah berbagai riset membuktikan bahwa ASI itu cukup untuk bayi untuk tumbuh kembang bayi normal selama 6 bulan seperti itu. Selain itu juga terkait dengan proses pencernaan bayi dalam tubuhnya itu masih belum sempurna. Nah, untuk ASI itu merupakan makanan yang pas, yang paling sempurna ya tadi saya sebutkan paling sempurna untuk proses pencernaan bayi ya, untuk proses pencernaan bayi. Namun apabila seorang ibu tidak bisa memberikan ASI ya mau tidak mau bisa menggunakan ASI bukan menggunakan ASI, menggunakan susu formula namun dengan anjuran dokter juga seperti itu. Lanjut indikator ketiga yaitu makan beraneka ragam. Satu jenis bahan makanan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan gizi. Kenapa? Karena setiap bahan makanan itu saling melengkapi. Misalkan sayur misalkan daging itu memang tinggi protein, tinggi lemak, sumber protein, sumber lemak, namun dia tidak ada seratnya itu nggak ada ya kan, padahal tubuh juga memerlukan serat untuk proses pencernaan lemak agar tidak tertimbun lemak di dalam darah dan dalam tubuh seperti itu. Maka kita perlu memakan sejenis sayuran. Nah, sayuran juga ada yang memiliki kandungannya berbeda-beda, ada yang tinggi flavonoidnya, ada yang tinggi kalsium, ada yang tinggi zat besi seperti itu. Dengan memenuhi makanan beraneka ragam, maka semua kebutuhan gizi yang diperlukan tubuh itu dapat terpenuhi seperti itu. Lanjut ke indikator keempat yaitu menggunakan garam beriodium. Nah, garam beriodium yang dikonsumsi setiap hari itu dapat mencegah timbulnya salah satu masalah gizi utama di Indonesia, yaitu gangguan akibat kekurangan iodium. GAGI itu dapat menghambat perkembangan tingkat kecerdasan pada anak, penyakit gondok endemik, dan kreatin seperti itu. Lalu indikator berikutnya yang terakhir yaitu mendapatkan suplementasi gizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Nah, kebutuhan suplemen gizi ini terkait kapsul vitamin A untuk bayi dan balita serta tablet zat besi untuk ibu hamil. Seperti itu kira-kira untuk indikator keluarga sadar gizi. Nah, untuk mencapai keluarga sadar gizi, maka diperlukan pembinaan keluarga sadar gizi. Ada 3 cara nih, dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarganya terlebih dahulu. Lalu agar terwujud keluarga yang sadar gizi dengan menggunakan melalui penyuluhan, demo, diskusi, dan pelatihan. Seperti itu kira-kira untuk pembinaan sadar gizi, pembinaan keluarga sadar gizi. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dicermati dalam mewujudkan perilaku sadar gizi. Pertama dari tingkat keluarganya, tingkat masyarakatnya, tingkat pelayanan kesehatan, dan tingkat pemerintahan. Untuk tingkat keluarganya dari segi pengetahuannya, keterampilan keluarganya, kepercayaan, nilai dan norma yang berlaku. Lalu di tingkat masyarakat,
norma yang berkembang di masyarakat itu seperti apa, lalu dukungan pemangku kepentingan atau stakeholdernya bagaimana. Lalu juga aspek berikutnya yang perlu dicermati mengenai tingkat pelayanan kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatannya itu ada pelayanan preventif dan kuratif. Lalu juga tingkat pemerintahan. Kebijakan pemerintah nih mendukung nggak terhadap perilaku kadarsi keluarga sadar gizi seperti itu. Untuk strategi dasar mencapai keluarga sadar gizi yaitu ada empat langkah yang saya sudah menjelaskan di penyuluhan dan konsultasi gizi. Jadi dengan cara kemitraan antara Bina Swasana, advokasi dan gerakan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini itu bertujuan agar kadarsi ini keluarga sadar gizi ini dapat terbentuk seperti itu. Jadi strateginya dengan cara kemitraan, gerakan pemberdayaan masyarakat, bina suasana dan advokasi seperti itu kira-kira. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada bisa ditanyakan, gak usah malu-malu. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai gizi kesehatan masyarakat dan upaya perbaikan gizi. Semoga materi yang saya berikan bisa menjadi manfaat bagi adik-adik sekalian. Dari tadi yang pertama materinya berupa makanan sehat dan bergizi, lalu pengukuran antropometri, ya kan? Lalu juga kita membahas mengenai masalah-masalah gizi, kelompok rentan, dan akhirnya salah satu upaya perbaikan gizi berupa keluarga sadar gizi. Oke, apabila ada yang masih ditanyakan, bisa ditanyakan. Saya selalu terbuka apabila ada yang bertanya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.